Bab 1 teks berita, kebahasaan, kalimat langsung, tidak langsung, dan kata kerja mental bersama Ibu Rinita Melati, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk adik-adik yang luar biasa. Selamat datang di kelas daring Bahasa Indonesia bersama Ibu Rinita Melati, Magister Pendidikan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi kelancaran dan kesuksesan pada pembelajaran ini. Amin. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 3.1, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Sehingga tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menemukan kalimat langsung setelah membaca sebuah berita. 2. Menemukan kalimat tidak langsung setelah membaca sebuah berita. 3. Menemukan kata kerja mental setelah membaca sebuah berita. Bagaimana adik-adik? Sudah siap menerima pembelajaran kali ini? Oke, terima kasih jawabannya. Kalau udah siap, tetap semangat ya adik-adik. Kita mulai tentang kebahasaan teks berita. Kebahasaan teks berita itu ada 6. Yang pertama kalimat langsung, kedua kalimat tidak langsung, ketiga kata kerja mental, keempat konjungsi, kelima kata keterangan, dan keenam kata batu. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas hanya 3 ya adik-adik, yaitu tentang kalimat langsung, kalimat tidak langsung, dan kata kerja mental. Penasaran enggak? Apa itu kalimat langsung? Apa itu kalimat tidak langsung? Apa itu kata kerja mental? Kita mulai yuk. 1. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang. Ciri-ciri kalimat langsung. 1. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik. Ingat, tanda petik 2 bukan petik 1. 2. Berupa dialog berurutan. Harus menggunakan tanda titik 2 apabila ada nama orang yang mengucapkan dan apa yang diucapkan. Contohnya kalau kita membuat naskah drama. Jadi ada nama orang dan diikuti dengan titik 2, lalu ada apa yang diucapkannya. Ciri kalimat langsung yang ketiga, pola susunan kalimatnya ada 3. Yang pertama pengiring, koma, kutipan. Kedua, kutipan dulu, baru pengiring. Dan yang ketiga, kutipan, pengiring, dan kutipan. Ciri yang keempat, cara membaca kutipan langsung, intonasinya sedikit ditekankan karena berisi ujaran yang disampaikan oleh orang, maka dibaca menggunakan intonasi seperti orang berdialog. Contoh kalimat langsung yang pertama pengiring, lalu kutipan. Tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Contohnya, Andi mengatakan, koma, petik pertama, huruf kapital, aku akan pergi ke sekolah besok. Tanda baca dulu, baru diakhiri dengan petik. Bukan petik tanda baca, bukan petik titik, tapi titik petik. Karena diapit dengan tanda petik. Contoh kalimat langsung yang kedua, kutipan pengiring. Kalimat kutipan harus diakhiri dengan 1 tanda koma dan 1 spasi
apabila bagian kalimat pengiring terletak setelah kalimat petikan. Contohnya di bawah ini. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Koma dulu baru petik. Kata semut lirih baru tanda baca. Jadi kutipannya seperti biasanya diapit dengan tanda kutip. Oleh sebab itu tanda baca baru kutip, bukan kutip tanda baca. Ketiga, kutipan pengiring kutipan. Jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital. Sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil kecuali di situ ada nama orang dan kata sapaan. Contohnya, coba saja minta sama ayah, kata ibu. Dia pasti akan memberikannya. Ada kata dia di kutipan kedua, D-nya menggunakan huruf kecil, tidak kapital. Tapi yang pertama ada kata coba menggunakan huruf kapital petikan yang pertama dan juga dia huruf pertama di awal kalimat, maka menggunakan huruf kapital. Kedua, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Berikutnya ciri-ciri kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung mempunyai 4 ciri. Yang pertama yaitu kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda petik. Kedua, biasanya ditambahi konjungsi, kadang konjungsi bahwa, sebab, supaya, agar, tentang, dan lain sebagainya. Contohnya, jaksa itu menyatakan bahwa, ada kata bahwa, Jessica bertanggung jawab atas kematian Mirna karena membubuhkan racun ke dalam kopi Mirna. Ada kata konjungsi bahwa. Itu contoh kalimatnya. Adik-adik, kita lanjutkan ke berikutnya. Sambil makan enggak apa-apa, Dek. Ya, sambil minum, sambil ngemil enggak apa-apa, tapi tetap semangat ya. Ketiga, berupa kalimat berita. Kalimat tidak langsung merupakan perkataan seseorang yang kita sampaikan ulang, sehingga kalimat yang dihasilkan hanya berupa kalimat berita. Meskipun pada kalimat tidak langsung terdapat kutipan yang asalnya berupa pertanyaan maupun perintah. Misalnya, ini yang benar ya. Andre pernah melihat Clara mengatakan bahwa dia ingin pergi dari rumah. Sedangkan kalau yang salah, Andre pernah melihat Clara mengatakan bahwa dia ingin pergi dari rumah. Yang membuat salah yaitu penggunaan kata seru. Karena kalimat tidak langsung berupa kalimat berita. Kalimat berita biasanya diakhiri dengan tanda titik. Keempat, terdapat perubahan kata ganti orang pada bagian kalimat yang dikutip. Kata ganti orang yang pertama, kata ganti orang pertama menjadi kata ganti orang ketiga. Kata saya menjadi dia, nama orang ketiga. Kata aku menjadi dia, juga nama orang ketiga. Kata kami jamak menjadi mereka, nama orang ketiga. Kedua, kata ganti orang kedua menjadi kata ganti orang pertama. Kamu menjadi saya, kamu juga menjadi saya. Ketiga, kata ganti orang kedua jamak yaitu kita atau kalian menjadi kami atau mereka. Bergantung pada isi kalimatnya. Kalian menjadi kami dan kita menjadi kami. Lanjut ya adik-adik ya. Kita lanjut yang ketiga yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental itu kata kerja yang mengekspresikan sebuah reaksi atau respon seseorang terhadap suatu tindakan,
kondisi atau pengalaman. Kata kerja mental itu sama dengan kata kerja yang tidak membutuhkan anggota gerak badan. Contohnya kata kerja mental itu merasa, memikirkan, menerima, bersemangat, merenung, dan lain sebagainya. Intinya kata kerja mental berarti yang bekerja itu bukan fisiknya, tetapi mentalnya yang bekerja. Adik-adik, ada pertanyaan, ada klarifikasi, jangan ragu menghubungi Bu Melati melalui email yang ada di samping kanan ini atau melalui chat WA. Insya Allah Bu Guru akan menjawab dengan sepenuh hati. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Semoga Ananda menjadi anak yang sukses dan berkarakter. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari Bu Melati. Tetap semangat belajar, gapai mimpi.